Sudah direkod ya. Menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Pertama adalah ketika digunakan dalam hal pembelajaran. Ketika kita ingin nilai itu harus berpatokan persamaan garis mana yang masih relevan dengan zaman yang akan datang, gradien M sekiranya perlu dirubah, perlu direvisi, perlu diperbaharui yang melalui sebuah titik. Kurikulum yang telah lalu atau yang sudah dikembangkan. Yang lalu itu sebagai maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tahu bahwa persamaan garis lurus itu dia mempunyai sebuah rumus umum. Apa rumus umumnya? Rumus umumnya adalah ya, rumus umum itu adalah Y, Ustaz kasih merah. Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini yang bisa berubah adalah M dan C-nya. X dan Y-nya dia bersifat tetap. Contohnya adalah Y sama dengan 2X plus 3 misalnya. Maka M-nya berapa di sini? M-nya 2. Maka M tadi apa? Gradien. Maka gradiennya kayak yang kemarin kita bahas, gradiennya adalah 2. Gitu. Nah, gitu ya. Gradiennya 2. Jadi dari garis ini kita tahu gradiennya adalah 2. Karena M-nya di sini lah MX. M selalu berdekatan. Maka yang dekat X ketika Y-nya, koefisien Y-nya itu 1, maka dia akan menjadi gradien. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara ketika ada sebuah titik ya yang melewati sebuah persamaan garis dengan gradien M yang melalui sebuah titik. Maka rumus yang digunakan adalah ini rumus umum dari sebuah persamaan garis. Nah, rumusnya yang persamaan garis yang ini Pak gedein ya. Untuk yang persamaan garis itu rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Begitu. Contoh soal. Nah, kita langsung ke praktek saja. Contoh soalnya. Nih. Contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik Q itu 2,6 dengan gradien 3. Nah, kita langsung masukkan ke sini. Nah, ini adalah nomor 1. Kita langsung masukkan ke sini. Maka tulis dulu, ingat ya, ketika kalian belum hafal untuk rumusnya, silahkan setiap latihan kalian ulang-ulangi untuk menulis rumus, walaupun rumus itu ada di atas soal itu. Agar apa? Agar kalian terbiasa. Ingat, bisa karena terbiasa. Jadi ketika kalian sering menggunakan, ketika ilmu itu sering digunakan, maka secara tidak langsung kalian sudah belajar kembali. Gitu. Jadi nanti akan bisa secara perlahan. Oke, maka tulis ulang lagi. Sama dengan M X min X1. Maka kita masukkan semuanya. Y-nya tetap Y1. Di sini Y-nya yang mana? Ingat, sebuah titik koordinat itu selalu X, Y. Maka Y-nya pasti yang belakang. Maka ini 6. Sama dengan M-nya, gradiennya berapa? 3. X-nya tetap. X1-nya adalah oke, ini tahap pertamanya. Kita lanjutkan. Y min 6 sama dengan
kita kalikan secara ini ya, satu-satu. Ini 3X, yang ini berapa? 6. Oke. Nah, kemudian ingat rumus umumnya bagaimana? Rumus umumnya ini Y sama dengan MX plus C. Y harus sendiri. Gitu ya. Y harus sendiri berada di ruas yang lain. Gitu. Rumus umumnya itu. Maka Y sama dengan ini pindah. Ini pindah ke ruas sebelah. Apa hukumnya? Hukumnya ketika dia pindah ruas, dia berubah tanda. Yang plus jadi minus, yang minus jadi plus, yang kali jadi bagi, yang bagi jadi kali. Itu ya, dia berubah. Maka 3X min 6 ditambah 6. Ingat ini dari mana? Yang 6 pindah tadi. Oke ya, jadi Y sama dengan 3X. Selesai. Inilah persamaan garisnya. Walaupun itu hanya 3X, tetap dia persamaan garis. Karena apa? C-nya, kalau dia tidak ditulis seperti ini, maka dia C-nya adalah 0. Ditambah 0. Gitu ya. 0 dalam pengertian matematika, dia boleh tidak ditulis. Nah, dia dikosongkan saja, tidak masalah. Gitu ya. Nah, ini adalah langkah pertama. Menentukan persamaan garis melalui gradien dan satu titik gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Bisa melalui chat boleh, pakai suara juga boleh. Coba diulang sekali lagi. Baik. Baik anak-anak, jadi pada awal ini kita akan menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama caranya adalah dengan gradien, dengan diketahui satu gradien dan melalui sebuah titik. Gitu ya. Menggunakan satu gradien dan menggunakan sebuah titik. Nah, gradiennya itu simbolnya adalah M kecil. Gitu. Kemudian rumus umum dari sebuah persamaan garis yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C. Gitu. Nanti ada bentuk yang lain, tapi bentuk umumnya adalah ini. Y sama dengan MX plus C. Nah, kemudian persamaan garis dengan gradien dan melalui sebuah titik ini memiliki rumus lain, yaitu ini Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini ya. Jadi ini yang rumus umumnya, yang ini adalah rumus dari persamaan garis itu tadi. Dengan satu gradien dan melalui sebuah titik. Nah, titik itu dia selalu X, Y ya. Betul ya. Jadi titik itu selalu X, Y. Ya, maksud di sini adalah titik koordinat. Nah, rumus kemudian kita coba dengan latihan. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,6 dengan gradien 3. Oleh karena itu, rumus yang kita gunakan adalah yang ini. Y min Y1. Y1 adalah dia yang berada di titik ini. Dia yang Y ya, yang Y. Kemudian yang X1 adalah dia yang depan. Seperti itu. Oke ya, sudah. Kemudian caranya untuk mengerjakan kayak yang Ustadz sampaikan tadi, dikalikan, kemudian ditambah dan seterusnya. Itu. Jadi lihat perhatikan ya ketika Ustadz mengerjakan ini, karena proses mengerjakan itulah yang biasanya membuat bingung. Gitu. Jadi perhatikan proses pengerjaannya. Seperti itu. Oke, sudah ya. Baik. Kalau udah ini akan Ustadz hapus. Ustadz salah, harusnya tadi dibagi 2 dulu. Ini aja ya.
sudah. Nah, yang kedua adalah persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, yang tadi itu ada cuma satu titik, yang ini kita melewati dua titik. Ya, kita melewati dua titik. Maka kita langsung menuju ke rumus saja ya. Gitu. Jadi untuk mempermudah ingatan kita, maka kita menggunakan langsung ke rumus. Yaitu rumus yang digunakan adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Selesai. Y min Y1, Y2 min Y1, X sama dengan X min X1, X2 per X2 min X1. Gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A 1,5 dan B 3,2. Nah, jadi nanti di dalam soal itu kalian akan kalau diberikan dua titik, maka biasanya kalian akan akan diarahkan untuk mencari persamaan garisnya. Nah, ketika dua titik ini, rumus yang kalian gunakan adalah yang ini. Yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, ini contohnya. Maka bagaimana menjawabnya? Ustadz akan jawab di sini. Jawab. Perhatikan cara pengerjaannya. Tulis dulu rumusnya. Salah. Y dulu ya. Y dulu. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y kalau nggak ada satu duanya tetap. Dia adalah konstanta, dia tetap. Dikurangi Y1. Nah, Y1, Y2 ini kalian pilih dari titik yang disajikan. Boleh yang titik pertama adalah yang depan, titik kedua yang belakang, atau sebaliknya. Yang penting jangan sampai tertukar antara satu dan duanya. Itu ya, ketika Y satunya menggunakan titik yang depan, jangan ambil X satunya di titik yang belakang, nanti beda. Itu. Jadi kalau sudah satu depan, ya itu. Karena titik itu berisi X dan Y, gitu ya. Nah, Y satunya. Ustadz milih titik A menjadi titik pertama. Maka kita pakai Y satunya itu menggunakan 5. Per Y2-nya yang belakang. Min 2 dikurangi Y satunya 5. X dikurangi X1. X1-nya berapa? 1. Karena tadi apa? Nah, titik pertama adalah yang A. Titik kedua adalah yang B. Saat kalau aku pengen yang B yang titik pertama gimana? Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Intinya sama. Nanti hasilnya sama. Yang penting apa? Konsisten. Kalau yang
A ya A, yang B ya B. X-nya pakai yang 1A, Y-nya pakai satunya yang A juga. X2. X2-nya berapa? X2-nya tadi ini ya. 3. X1-nya 1. Tulis. Y-5 per min 7. Min 2, min 5. Kalau tandanya sama dia nambah ya, tandanya tetap. X min 1 per 3 kurang 1, 2. Nah, setelah kalian mendapatkan ini, tak kerjain di atas, kalian kali silangkan. Tahu caranya kali silang ya? Kali silang itu, ini ke sini. Tak bikin beda warna. Ini kalikan sini, ini kalikan sini. Itu kali silang. Jadi, dia akan 2 dikali Y min 5 sama dengan min 7 kali X min 1. Kemudian setelah itu kalian kalikan. 2Y min 10 sama dengan min 7X ditambah 7. Kenapa tambah? Karena min 7 dikali min 1. Min kali min hasilnya plus. Ya. Nah, tadi ingat bentuknya bagaimana? Bentuknya Y sama dengan. Maka di sini Y harus single. Y harus sendiri. Maka 2Y sama dengan min 7X ditambah 7. Min 10-nya kita pindah ke ruas kanan. Sehingga dia berubah bentuk menjadi tambah 10. Maka 2Y dengan min 7X. Berapa ini? Ditambah 17. Selesai. 2Y min 7X ditambah 17. Nah, terkadang dalam soal itu jawabannya itu mungkin sama dengan apa yang kita temukan, tetapi bentuknya berbeda. Contoh, bentuk berbeda itu bagaimana? Misal kita sudah menemukan ini, 2Y sama dengan min 7X per 17. Kita tahu bahwa bentuk umumnya adalah Y sama dengan. Maka kita ingin buat ini Y sama dengan. Maka biar 2Y menjadi Y harus diapain? Dibagi 2. 2Y bagi 2, dia akan sama dengan Y. Ya. Maka ketika ini dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2 semua. Ya. Maka di sini hasilnya adalah min 7 per 2 ditambah 17 per 2. Bagi 2 semua. Hasilnya adalah Y sama dengan min 7X ditambah min 7X per 2 ditambah 17 per 2. Itu hasilnya. Jadi bisa bermacam-macam. Bisa juga min 7X-nya itu dipindah. Gitu. Ini jawaban kedua ya. Jawaban ketiga itu bisa jadi gini. 2Y ditambah 7X sama dengan 17. 7X-nya dari mana? 7X-nya dari ini sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Jadi yang ada variabelnya itu dijadikan satu ruas. Bisa jadi seperti itu. Atau yang terakhir adalah dia dijadikan satu ruas semua. Yaitu 2Y ditambah 7X min 17 sama dengan 0. Ini juga sama. Jadi bisa bermacam-macam bentuknya. Kalian jangan bingung kalau bentuknya beda. Tinggal itu kalian ubah-ubah aja. Gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman di sini kadang
menemukan soal yang itu bentuknya beda dari yang pernah Ustadz berikan gitu. Nah, saran Ustadz adalah jangan terpaku pada kata-kata. Ya, jadi jangan terpaku pada bentuk soal itu. Carilah poin penting apa yang ditanyakan di soal. Apakah itu mencari misalnya persamaan garis atau mencari gradian atau dia mencari yang lain. Gitu. Misal contoh yang kemarin yang sudah berlalu itu misal fungsi atau relasi gitu ya. Jadi apakah yang ditanyakan di soal tersebut? Ketika kalian terpaku pada kata-katanya, ya mungkin kata-katanya itu adalah sebagai pemanis, dia sebagai untuk mengarahkan kalian. Tetapi poin pentingnya itu di mana dalam soal tersebut. Seperti itu. Jadi ketika soalnya itu berubah-ubah, kalian paham ini soal maunya apa. Gitu. Nah, baik, sampai sini dulu. Untuk persamaan garis yang melalui dua titik ada dua rumus, untuk yang melewati titik ada dua rumus ini ya. Yang pertama adalah ketika melewati satu titik dan yang kedua melewati dua titik. Yang pertama tadi ada gradiennya, terus ada titiknya. Yang nomor 2 ini cuman dikasih 2 titik aja, nggak ada gradien. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Kalau sudah paham. Tidak ada yang bertanya? Oke. Gak apa-apa loh, Ustaz izinkan. Misalnya Pak orang deng-deng atau bisa gitu ya. Karena tapi Ustaz yakin insya Allah siswa-siswi SMP itu Salman Al-Farisi mudah dalam memahami. Nggak ada? Lewat chat juga boleh. Chatnya private ya. Apa? Yang tanya tadi? Private post, jadi yang teman-teman yang lain nggak akan tahu kalau misalnya ada yang tanya. Kalau malu. Alhamdulillah sudah 26 siswa. Yang masuk, yang belum presensi, silahkan presensi ya. Ya, ini insya Allah nanti kita masukin di YouTube lagi. Yang belum presensi. Oke, karena tidak ada yang tanya, maka kita lanjutkan pembahasannya. Saya hapus ya. Kita hapus semuanya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, tadi membuat persamaan garis dari gradien satu titik, kemudian membuat persamaan garis dari dua titik. Sekarang kita akan membuat persamaan garis dari persamaan garis yang lain. Gitu. Jadi kita buat persamaan garis dari persamaan garis yang lain. Garis yang ketiga adalah persamaan garis yang melalui ya presensi ya yang belum ya. Alhamdulillah sudah cukup banyak, ada 26 siswa. Garis yang melalui sebuah titik dan sejajar, ada atas jajarnya, dengan garis
Y sama dengan MX plus C. Maksudnya apa Y sama dengan MX plus C ini? Kita kembali ke tadi, Y sama dengan MX plus C adalah rumus umum yang nantinya itu bisa berubah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ustadz berikan dulu rumusnya. Kita tetap menggunakan rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita menggunakan rumus ini. Tetap menggunakan rumus ini. Contohnya, ini kita akan menggunakan sifat-sifat gradien lah ya. Apa sifat-sifat gradien? Sifat gradien yang kemarin sudah kita bahas yaitu adalah ketika dia sejajar, maka M1 sama dengan M2. Ketika dia tegak lurus, maka dia M1 kali M2 sama dengan min 1. Gitu. Nah, sekarang konteksnya di sini adalah sejajar. Maka bisa dipastikan bahwa M1 adalah sama dengan M2. Apa itu M1, M2? M1 adalah berasal dari persamaan garis yang diketahui di soal. M2 adalah gradien yang akan kita gunakan untuk membuat persamaan garis yang baru. Itu. Oke, contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 5,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 3. Itu ya, 2X min 3. Maka, gimana caranya? Pertama, kita nyari M-nya dulu. Nah, ingat cara mencari gradien di catatan yang sebelumnya. Cara-cara mencari gradien. Ketika X-nya itu, ketika koefisien Y-nya itu 1, maka M-nya adalah koefisien X. Ingat ya, bentuknya tadi ya, MX plus C ya. Nah, oleh karena itu kita identifikasi dulu M-nya atau gradiennya. M1 berapa M1? 2. 2 dari mana? 2 dari ini. Maka karena ini sejajar, ingat sejajar itu adalah M1 sama dengan M2. M1 berasal dari garis yang diketahui, M2-nya adalah yang kita tentukan. Karena M1 sama dengan M2, maka M2 otomatis akan bernilai 2. Paham belum sampai sini? Paham ya? Oke, alhamdulillah nggak ada yang tanya. Insya Allah paham, Ustadz. Oke, mantap Pak Tayo. Oke, M2. Setelah kita punya M2, maka kita gunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1, X1-nya dapat dari mana? Dari soal ini. Diketahui kan di sini melalui titiknya. Nah, kita gunakan di sini. Y min Y1. Y1-nya berapa ini? 2. M-nya berapa? M-nya pakai M2. Nah, ini 2. Kemudian X. X min X1-nya berapa? 5. Cara pengerjaannya sama kayak tadi. Y min 2. Ini dikalikan dulu. 2X min 10. Y-nya harus sendiri, maka min 2-nya pindah. Pindah ke sisi sebelah kanan, maka 2 min 10 ditambah 2. Y sama dengan 2X min 8. Inilah hasil akhirnya. Ketemu. Ya. Sampai sini, oke? Sudah?
Paham ya? Nggak ada yang tanya ya? Baik. Jadi cuma ini aja penjelasannya terkait itu ya. Nah, kita lanjut masuk ke nomor 4. Nah, ketika tadi ada sejajar, maka otomatis yang ini adalah yang tegak lurus. Persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, oke. Rumusnya sama. Rumus yang digunakan sama. Nah, kita tentukan, tadi apa pertama? Menentukan M-nya dulu. Contoh soal. Contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min setengah X plus 1. Oke. Persamaan garisnya berapa? Y min sama dengan min setengah X plus 1. Ini M-nya berapa? M-nya ketika koefisien Y1 dia dekat X, maka M1 sama dengan min setengah. Ya, min setengah. Kemudian M2-nya berapa? Ingat, untuk tegak lurus. Ketika dia M1-nya adalah 3, maka M1-nya dibalik kali min. Dibalik itu, kan 3 itu sama aja 3/1 ya. Maka ini dibalik. Menjadi M2-nya menjadi apa? 1/3 kalikan min. Nah, kalau M1-nya misalnya min 2, maka M2-nya berapa? Dibalik 2 menjadi setengah. Kali min kali min positif. Jadi M2-nya adalah setengah. Jadi M2 bisa positif? Enggak bisa. Kalau M1-nya negatif. Nah, kalau M1 min setengah, maka M2-nya adalah 2. Gitu. Karena ingat, kenapa 2? Karena ketika tegak lurus, prinsipnya bagaimana kalau tegak lurus? M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya berapa? Min setengah. Min setengah kali berapa biar jadi min 1. Maka M2-nya adalah 2. Karena min setengah kali 2, misalnya dibagi gini ya, dia akan jadi min 1. Kalian boleh menggunakan prinsip ini. Tapi Ustadz menjelaskan menggunakan cara yang lain. Gitu ya. Kalau kalian punya cara yang lebih bagus lagi, boleh silahkan. Asalkan jawabannya sama lah ya. Seperti itu. Nah, Ustadz hapus dulu ya. Sudah ketemu. Jadi M2-nya adalah 2. Maka kita gunakan di rumus. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya berapa? 6. M-nya berapa? Pakainya M2. Jangan M1 lagi. 2. X-nya tetap. X1-nya berapa? 3.
Maka kalikan dulu 2x min 6. Kemudian Y, agar bisa sendiri, jadi min 6-nya ini pindah. 2x min 6 ditambah 6. Tidak bingung. Tak bikin beda ya warnanya. Ini min 6 ya, maka di sini tambah 6. Jadi pindah ke sini. Y sama dengan 2x. Inilah hasilnya. Selesai. Jadi gitu. Nah, sampai sini. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya sama Ustaz? Ya, Ustadz kasih waktu sampai 11.35. Setelah itu saya akan memberikan, kalau nggak ada yang tanya, Ustadz yang tanya. Nanti dalam latihan soal, 3 soal saja. Ini sampai 11.34 ya. Kalau ada yang tanya nggak? Silahkan. Atau catat dulu, silahkan. Yang belum presensi, silahkan presensi ya. Chatting. Ya chatting ya, presensinya ya Mas. 22 anak, harusnya ada 22 yang presensi ya. Satu menit lagi, ada yang tanya? Terhapus. Ustadz. Ya. Itu yang di kotak tuh yang anu kan Ustadz, apa namanya caranya? Ya, rumus yang dipakai. Sama berarti? Sama. Cuman yang beda adalah sejajar dan tegak lurusnya. Jadi diperhatikan ya, sejajar dan tegak lurusnya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz jangan tanya. Hapus ya. Jadi Ustadz nggak tahu siapa yang hadir itu karena 22 anak ya, alhamdulillah banyak. Jadi nanti takutnya malah nggak ke rekap yang sudah hadir, jadi silahkan untuk presensi. Kalau nggak berani. Oke, Ustaz yang tanya saya. Oh iya, kan bisa di sini. Oke, sekarang Ustaz yang tanya. Nomor 1, 4 deh, ada 4 materi ya. Ustaz tanya 4. Tentukanlah persamaan garis dengan gradien min 6 dan melalui titik min 3,4. Langsung dikerjakan nggak apa-apa. Nomor 2, tentukanlah persamaan garis melalui titik
min 2,11 dan 2,3. Ini salah ini. Nah, sekali ya. 3,05 dan 4,3. Nomor 3, tentukanlah persamaan garis melalui titik min 3,-1 dan sejajar garis Y sama dengan X min 5. Nomor 4, melalui titik (2,2) dan tegak lurus Y sama dengan min X plus 5. Yo, silahkan. Yang bisa dan betul semuanya akan Ustadz kasih nilai mutlak 80 di ulangan bab 4 ini ketika kalian bisa mengerjakan semuanya. Ini ulangan, Ustaz. Enggak, ini latihan. Tapi ketika jawaban kalian betul, keempat-empatnya, maka dalam ujian ambil nilai untuk bab 4 itu Ustadz akan langsung kasih nilai mutlak 80. Ketika maksudnya adalah ketika kalian mendapatkan nilai kok di bawah 80, otomatis nilai kalian akan menjadi 80. Seperti itu. Ketika bisa mengerjakan semuanya dalam waktu ini, Ustadz akan kasih waktu sampai jam 11.50. Nanti akan kita bahas bareng-bareng tentunya untuk mencocokkan itu jawabannya. Tapi syaratnya adalah harus kalian kirimkan jawaban kalian via chat ke Ustadz sebelum kita bahas bareng-bareng. Gitu. Sebelum kita bahas bareng-bareng, nanti silakan untuk dikirimkan jawabannya via chat. Nah, nanti kalau betul, oke, sudah terbukti dan akan Ustadz catat terkait yang bisa mengerjakan sini. Oke, silahkan dimulai. 11.50. Dikumpulannya kapan, Ustaz? Paling lambat. Sekarang. Ya. Nanti sebelum jam 11.50. Ini latihan, Mbak. Jadi nanti sebelum jam 11.50 ketika sudah selesai bisa dikirimkan via chat jawabannya saja. Nanti kita bahas ini jam 11.50 sampai nanti jam 12. Insya Allah selesai 10 menit. Selesai. Nanti kalau ada yang sudah bisa menjawab semuanya, maka hadiah dari Ustadz adalah yang tadi. Nilai 80 untuk ulangan 44.
Zulfa. Dan setingkatnya lagi yang belum presensi untuk segera mempresensikan diri. Adi Brata kayaknya belum ada ini. Mas Alza, silakan untuk presensi. Presensi ya, anak-anak, jangan lupa. Sudah merasa burung? Naya udah belum Naya? Presensi. Oke. Aska sudah. Zulfikar Aska. Oh, udah. Bakal akan hangus. Kita cek aja ini ya. Belum ada yang ngirim jawaban ya. Oke, Ustaz tunggu. Mbak Naya belum presensi ya. Jangan lupa presensi dulu di via chat. Nayara. Lima menit lagi.
5 menit lagi ya. Semuanya semangat, yuk. Segera kirim jawabannya. Oke, kita bahas ya. Cukup Pak ya? Adakah yang ingin mengirimkan? Oh, enggak ada ya. Nomor 1. Gradien min 6 dan titik 3,1. Oke, bagus. Masuk. Oke. Nomor 2-nya, Mas. Lanjutkan. Oke. Nomor 1 ada yang jawabannya beda. Bagus, nggak apa-apa. Ustaz balas senang. Ada yang jawabannya beda. Oke, kita buktikan bersama. Nomor 1. Gradien min 6 titik min 3,4. Menggunakan apa? Yang gradien 1. Tulis dulu rumusnya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1-nya berapa? 4. M-nya berapa? Min 6. Kalikan dulu X. Min X1-nya min 3. Ini ya, nulisnya gini. Nulisnya adalah min 3 gitu. Maka Y min 4 sama dengan min 6. X ditambah 3. Karena petuan min sama min. Maka Y min 4 sama dengan min 6X dikurangi 18. Y sama dengan min 4-nya pindah. Min 6X min 18 ditambah 4. Maka Y sama dengan min 6X dikurangi 14. Ya. Jawaban nomor 1 adalah itu. Terus, apa? Nomor 2. 2 titik. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1-nya berapa? Min 5. Min 5 dibagi Y2-nya. Min 3 dikurangi min 5 sama dengan X min X1 3 per X2-nya 4 dikurangi 3. Y plus 5 dibagi min 3 ditambah 5 sama dengan X min 3 4 kali 3 1. Y plus 5 per min 3 tambah 5 2. X min 3 1. Kali silang. Set. 1 ke sini ya tetap berapapun kali 1 ya dia tetap angka itu sendiri. 2 kali X min 3. Maka Y plus 5 sama dengan 2X min 6. Y sama dengan 2X min 6 dikurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Karena di sini tambah atau plus. Y sama dengan 2X min 11. Itu nomor
2. Jawabannya. Yang nomor 3. M1-nya berapa? Langsung cari ya. M1-nya berapa ini? M1-nya adalah 1. Maka M2-nya adalah min 1. Gitu. Ketika M1-nya adalah 1, maka M2-nya adalah min 1. Maka makanya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1. Y1-nya berapa? Min 1. M-nya min 1 kali X min 3. Kemudian Y tambah 1 sama dengan, kalikan langsung, ini min X. Ini min ketemu min, jadi tambah. Tambah kali min, ya min lagi. Min 3. Y sama dengan min X min 3, plus satunya pindah, jadi min 1, min X min 4. Hasilnya adalah ini. Maaf, ini harusnya 1 ya. Maaf. Karena sejajar, bukan min. Sorry. Ini harusnya adalah, karena sejajar, dia harusnya sama. Maaf ya. Jadi dia plus ya. Ya di sini plus. Jadi tambah. Kemudian ini juga, ini jadi X. X tambah. Maka yang ini jadinya adalah min plus 3 kurang 1 plus 2. Isinya ini. Y sama dengan X plus 2. Kemudian yang terakhir, cari dulu M1-nya berapa. M1-nya adalah min 1. Maka M2-nya adalah 1. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1, Y-nya berapa? Min 2 ya. Tulis dulu. M-nya 1. X min X1-nya berapa? 2. Y plus 2 sama dengan X min 2. Maka Y sama dengan X min 2 kurangi 2. Y sama dengan X min 4. Alhamdulillah. Selesai. Untuk 4 soal ini. 5 menit cukup ya. Gitu anak-anak sekalian. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Sebelum kita tutup. Yuk. Cukup? Sudah cukup? Yakin? Oke kalau gitu. Baik sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan pertemuan pada pagi hari ini. Maka sebelum kita tutup, Ustadz ingatkan, tadi Ustadz ingin menginformasikan ya, tentu sudah diingatkan di wali kelas di kelas 8A oleh Pak Danar, bahwa PAS itu adalah nanti penyakhir semester itu di bulan Desember, awal bulan Desember ya, tanggal 7. Nah, nanti materinya sampai bab 5. Nanti jadi tinggal 1 bab lagi yang akan kita bahas. Seperti itu. Nanti ini akan masih ada beberapa materi yang akan kita lanjutkan di bab 4. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Itu anak-anak, untuk pasnya, insya Allah materi sampai bab 5. Seperti itu. Jadi siapkan, ini ya, siapkan buku catatannya, siapkan catatannya yang lengkap, sehingga kalian juga bisa belajarnya dengan baik, dengan nyaman tentunya. Itu. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, nah tanya Ustadz. Kita kasih soal buat latihan. Juga latihan-latihan yang ada di ini ya, Google Classroom, nanti silakan untuk dicoba. Tuh. Oh ya, untuk yang ulangan harian itu belum Ustadz ini ya, karena ada beberapa yang masih belum ngumpulin ulangan kayak gitu ya. Jadi ya belum Ustaz. Nanti segera Ustaz akan koreksi untuk semuanya. Baik anak sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran pada
Siang hari ini mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.